Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat di dunia maya. Dan oleh karena itu, mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih dalam bab atau topik tentang Baiat Aqobah yang kedua, ya, yang masih belum selesai. Dan sekarang saya lanjutkan, ya. Berikutnya adalah persiapan kaum Ansor menyerang Quraisy. Ketika mendengar teriakan setan tersebut, Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, "Demi Zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, jika engkau menghendaki, kami sungguh akan memerangi penduduk Mina besok dengan pedang-pedang kami." Rasulullah menjawab, "Kita belum diperintahkan untuk itu, kembalilah ke perkemahan kalian masing-masing." Mereka pun akhirnya kembali dan tidur hingga keesokan paginya. Kaum Quraisy mengajukan protes keras kepada para pemuka Yatsrib. Begitu kabar tersebut sampai ke telinga orang-orang Quraisy, terjadilah kegemparan di tengah mereka yang menimbulkan keresahan dan kesedihan. Karena mereka benar-benar menyadari apa akibat yang akan muncul dari baiat semacam itu terhadap diri dan harta mereka. Keesokan paginya berangkatlah rombongan besar para pemuka Quraisy dan para penjahat kelas kakapnya menuju perkemahan orang-orang Yatsrib untuk menyampaikan penentangan keras mereka terhadap perjanjian tersebut. Mereka berkata, "Wahai orang-orang Ansor, sesungguhnya telah sampai kepada kami kabar bahwa kalian telah mendatangi sahabat kami. Kalian mengajaknya pergi dari tengah-tengah kami. Kalian pun telah membayarnya untuk memerangi kami. Dan sesungguhnya tidak ada satu perkampungan Arab pun yang paling kami benci untuk kami perangi, melainkan kalian." Waktu itu orang-orang musyrik dari suku Khazraj tidak tahu menahu soal baiat tersebut, karena memang berlangsung sangat rahasia dan di dalam kegelapan malam. Mereka menegaskan hal itu dengan bersumpah, "Demi Allah, hal itu tidak ada sama sekali, kami tidak mengetahuinya." Mereka lalu mendatangi Abdullah bin Ubay bin Salul yang kontan berkata, "Ini berita bohong, tidak pernah terjadi dan kaumku tidak akan berani melangkahi aku. Seandainya aku berada di Yatsrib, niscaya kaumku tidak berani berbuat seperti itu hingga mendapat perintahku." Sementara kaum muslim yang saling melihat satu sama lain dan tidak ada yang buka suara. Tidak ada seorang pun dari mereka yang membantah atau membenarkannya. Para pemuka Quraisy lebih condong kepada pendapat orang-orang musyrik Khazraj tersebut, sehingga mereka terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kepastian berita bagi Quraisy dan upaya pengejaran orang-orang yang berbaiat. Para pemuka Quraisy kembali ke Mekah dalam kondisi hampir yakin akan kebohongan berita tersebut. Tetapi mereka masih melacak terus informasinya dan mempelajarinya, sehingga akhirnya mereka yakin bahwa berita tersebut benar-benar adanya dan pembaitan itu benar-benar sudah terjadi. Tetapi rombongan haji dari berbagai negeri tersebut sudah dalam perjalanan pulang. Pasukan berkuda Quraisy segera dikerahkan guna memburu orang-orang Yatsrib. Akan tetapi sudah terlambat. Mereka hanya berhasil memergoki Sa'ad bin Ubadah dan Al-Munzir bin Amr, lalu langsung mengejar mereka. Al-Munzir bin Amr mampu memperdaya mereka, sementara Sa'ad bin Ubadah mereka berhasil menangkapnya. Kedua tangan Sa'ad diikat ke lehernya dan dengan tali tunggangannya. Lalu mereka memukuli, menyeret dan menjambak rambut Sa'ad hingga tiba di Mekah. Untunglah datang Mut'im bin Adi dan Harits al-Harith bin Umayyah yang melepaskannya dari siksaan Quraisy.
karena dulu saat berjasa pernah melindungi kafilah keduanya waktu lewat di Madinah. Orang-orang Ansor yang merasa kehilangan jejak saat bermusyawarah kemudian memutuskan mencarinya. Tiba-tiba saat sudah muncul di hadapan mereka sehingga mereka akhirnya meneruskan perjalanan hingga sampai ke Madinah. Inilah Baiat Aqobah kedua yang lebih dikenal dengan Baiat Aqobah Kubro dalam suasana yang diliputi perasaan kecintaan, kesetiaan, saling tolong-menolong sesama kaum mukmin, keyakinan, keberanian, dan kepahlawanan di dalam menempuh jalan ini. Seorang mukmin dari kalangan Yathrib menaruh belas kasihan terhadap saudara-saudara yang tertindas di Mekah. Amat mencintai mereka, murka terhadap orang-orang yang menzaliminya. Perasaan cintanya telah menyatu terhadap saudaranya itu meski berada di tempat yang jauh, semata-mata karena Allah. Perasaan dan simpati semacam ini bukanlah muncul dari kecenderungan sesaat yang sewaktu-waktu bisa musnah. Akan tetapi ia bersumber dari keimanan kepada Allah, Rasul-Nya, dan Kitab-Nya. Keimanan yang senantiasa kokoh bersemayam di hadapan kekuatan, kezaliman, dan permusuhan dari pihak manapun. Keimanan yang bila berhembus anginnya niscaya keyakinan dan tindakannya akan membuat manusia takjub. Dengan keimanan inilah kaum muslim mampu menorehkan berbagai amal di atas lembaran-lembaran masa dan meninggalkan pengaruh yang tiada bandingannya baik di masa lampau, masa sekarang, bahkan hingga masa yang akan datang. Selanjutnya permulaan hijrah. Setelah Baiat Aqobah kedua berjalan secara sempurna dan Islam telah berhasil membangun sebuah tanah air di tengah-tengah padang Sahara yang diliputi oleh gelombang kekufuran dan kebodohan, ini merupakan capaian terpenting bagi Islam sejak permulaan dakwah. Rasulullah SAW akhirnya mengizinkan kaum muslim untuk berhijrah ke negeri tersebut. Hijrah tidak berarti hanya sekedar mengabaikan kepentingan, mengorbankan harta benda, dan menyelamatkan jiwa semata, tetapi mesti disertai dengan kesadaran bahwa mereka dulu telah dinodai kehormatannya, dirampas hak-haknya yang boleh jadi telah membinasakannya di awal hingga akhir perjalanan ini. Juga bahwa sesungguhnya dia kini sedang berjalan menuju masa depan yang belum jelas, sehingga tidak tahu apa akibat yang nanti akan timbul, apakah ketidakpastian ataupun kesedihan. Kaum muslim mulai berhijrah dengan menyadari semua risiko itu, sementara kaum Quraisy berupaya menghalang-halangi hijrah mereka, sebab pihak Quraisy memahami bahaya yang ditimbulkannya. Berikut ini adalah beberapa dari momen tersebut. Oke, ini lumayan panjang kawan-kawan ya. Nanti saya baca sebagiannya saja ya. Pertama, di antara orang-orang pertama melakukan hijrah adalah Abu Salamah. Dia berhijrah setahun sebelum peristiwa Baiat Aqobah Kubro, yang menurut pendapat Ibnu Ishaq ikut bersamanya istri dan putranya. Setelah mereka bersepakat dan siap berangkat, saudara iparnya berkata, "Kami tidak bisa menghalangi dirimu. Tetapi apa pendapatmu mengenai perempuan ini, Ummu Salamah? Apakah engkau mengira kami akan membiarkannya pergi dengan membawanya ke negeri itu?" Akhirnya mereka merebut istrinya. Keluarga besar Abu Salamah marah menerima perlakuan demikian. Mereka berkata, "Kami tidak akan membiarkan seorang anggota keluarga kami hidup bersama perempuan yang mereka ambil secara paksa." Lalu terjadi perebutan putra Abu Salamah sampai mereka melepaskan tangannya. Lalu mereka, keluarga Abu Salamah, membawanya pergi. Abu Salamah berangkat sendirian menuju Madinah. Sepeninggal hijrah suaminya dan anaknya yang dibawa oleh keluarga suaminya, setiap pagi Ummu Salamah keluar ke padang Sahara menangis sejadi-jadinya. Hingga petang, hampir setahun lamanya dia berbuat demikian. Salah seorang kerabatnya yang merasa kasihan berkata, "Tidakkah kita biarkan saja perempuan malang ini pergi berhijrah? Kalian telah memisahkan dirinya dari suami dan putranya." Mereka kemudian berkata kepada Ummu Salamah, "Pergilah bersama suami, menemui suamimu jika memang engkau mau." Lalu dia meminta putranya dikembalikan kepadanya dari keluarga suaminya. Ummu Salamah berangkat hijrah ke Madinah. Perjalanan sejauh 500 km sendirian tanpa ada satu makhluk Allah pun yang menemaninya. Baru setelah tiba di suatu tempat bernama Tan'im, dia bertemu dengan Utsman bin Tolhah bin Abu Tolhah. Setelah mengetahui keadaannya, Utsman mengantarkan Ummu Salamah hingga ke Madinah. Ketika Kuba sudah tampak di depan mata, Utsman berkata, "Suamimu ada di kampung ini, masuklah ke sana dengan barokah dari Allah."
Setelah itu dia kembali lagi ke Makkah. Nah, sementara sampai di situ dulu teman-teman, nanti terlalu panjang ya. Biar kita sedikit-sedikit tapi kemudian pada akhirnya tuntas juga, sehingga setiap mendengarkan satu konten itu tidak perlu terlalu lama ya. Kira-kira 10 sampai 15 menit lah, kira-kira seperti itu ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mengikuti perjalanan kehidupan baginda Rasulullah, terutama dakwah-dakwahnya, sehingga kita makin mencintai beliau. Karena kita bisa menjadi muslim ini berkat perjuangan beliau ya. Di mana Islam ya sebagai penyelamat kita nanti di kehidupan akhirat ya. Jadi kita harus memahami betapa besar jasa Rasulullah SAW. Dengan membaca buku Sirah Nabawiyah ini, saya membacakan, kalian cukup mendengarkan. Mudah-mudahan kita makin mencintai baginda Rasulullah. Kita setiap hari melantunkan sholawat-sholawat untuk beliau ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah. Bila saya dalam menyampaikan ada kesalahan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.